Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nur Fatihah akan menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada pengertian IPK, rumusan dan fungsi IPK, dan rincian pengembangan IPK KD3 dan KD4. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Apa itu indikator? Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang teratur dan dapat diobservasi. Dan di sini ada rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dalam pengembangan indikator pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumus indikator, yaitu yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Yang kedua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal, yang dikenal sebagai indikator soal. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Dalam rumusan IPK yang baik dan benar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketentuan rumusan indikator itu yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah. Dan yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat lingkungan, atau daerah. Langkah-langkah membuat indikator, yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan KD. Yang kedua, menggunakan KKO dalam taksonomi Bloom. Yang ketiga, pahami C1, C6, yaitu taksonomi Bloom. Yang keempat, tentukan kompetensi dasar yang akan dijadikan indikator. Yang kelima, mencocokkan kata kerja. Dan yang keenam, menetapkan KD yang akan diturunkan sebagai indikator. Adapun fungsi indikator pencapaian kompetensi. Fungsi IPK yaitu yang pertama, menjadi tolak ukur ketercapaian suatu KD. Yang kedua, sebagai penanda dikuasainya sebuah KD. Yang ketiga, acuan penentuan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai acuan penyusunan instrumen penilaian pembelajaran atau dalam pembuatan soal-soal evaluasi. Yang kelima, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang keenam, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang kedelapan, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Di sini ada rincian IPK KD3. Yang pertama, jenis perilaku, yaitu menghayati, dan adapun kemampuan internal, yaitu membentuk sistem nilai, menangkap relasi antara nilai, bertanggung jawab, mengintegrasi nilai. Selanjutnya ada kata kerja operasional dalam rincian IPK, yaitu mengusulkan, membela, menuntun, membenarkan, menolak, mengajak,
merumuskan, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, menyesuaikan, menyamakan, mengatur, memperbandingkan, mempertahankan, dan mempersoalkan. Dan adapun bahasa Arab umum, MA Perminatan IPA, IPS Bahasa, Keagamaan, dan MA Kejuruan kelas 10 semester ganjil. Bahasa Arab umum, MA Peminatan IPA, IPS Bahasa, Keagamaan, dan MA Juruan kelas 10 semester ganjil, yaitu dengan 4-2-2 jam mata pelajaran. Di sini ada kelas 10 dengan jam mata pelajaran 4 JM, dan kelas 11 yaitu dengan jam pelajaran 2 JM, 2 jam mata pelajaran, dan kelas 12 yaitu 2 jam mata pelajaran. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.